Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Windy Oktaviani, NIM 027, akan menjelaskan jawaban saya terkait UAS mata kuliah basis data. Baik, untuk soal yang pertama ada soal pemahaman Entity Relationship Diagram. Yang pertama, buatlah ERD yang kompleks berdasarkan skenario yang ada di soal. ERD harus mencakup entitas berikut, yaitu film, cabang bioskop, studio, penayangan film, tiket, pelanggan, dan reservasi. Berikut adalah ERD-nya. Lalu yang kedua, tunjukkan semua atribut kunci atau primary key, atribut lainnya, hubungan antar entitas, kardinalitas, dan partisipasi dari setiap hubungan. Baik, mulai dari tabel yang pertama, tabel film, itu primary key-nya adalah ID film, lalu atribut lainnya ada judul, genre, durasi, tahun rilis, dan rating. Yang kedua, tabel cabang bioskop, primary key-nya adalah ID cabang, atribut lainnya adalah nama cabang, alamat, nomor telepon, dan manajer. Yang ketiga ada table studio, primary key-nya adalah ID studio, foreign key-nya adalah ID cabang, dan atribut lainnya adalah nomor studio, kapasitas tempat duduk, dan tipe layar. Foreign key ID cabang ini dari table cabang bioskop. Selanjutnya ada table penayangan film, primary key-nya adalah ID penayangan, foreign key-nya adalah ID studio dari table studio, dan ID film dari table film. Atribut lainnya ada jadwal tayang dan durasi. Selanjutnya, tabel pelanggan, primary key-nya adalah ID pelanggan. Atribut lainnya ada nama, alamat email, dan nomor telepon. Tabel tiket, primary key-nya adalah ID tiket. Foreign key-nya adalah ID penayangan. Itu dari merujuk ke tabel penayangan film. Selanjutnya, atribut lainnya ada harga dan tempat duduk. Untuk tabel reservasi, primary key-nya adalah ID reservasi. Foreign key-nya ada ID pelanggan. Dari tabel pelanggan dan ID tiket dari tabel tiket. Selanjutnya ada tabel aktor, primary key-nya adalah ID aktor, atribut lainnya ada nama dan tanggal lahir. Selanjutnya tabel sutradara, primary key-nya ID sutradara, atribut lainnya nama dan tanggal lahir. Tabel relasi aktor film atau film aktor, primary key-nya adalah ID film, ID aktor, foreign key-nya adalah ID film dari tabel film dan ID aktor dari tabel aktor. Selanjutnya, tabel relasi sutradara film atau film sutradara, primary key-nya adalah ID film, ID sutradara, foreign key-nya ada ID film dari tabel film dan ID sutradara dari tabel sutradara. Selanjutnya, hubungan antar entitas, kardinalitas, dan partisipasi. Yang pertama, film dan aktor. Kardinalitasnya adalah many to many. Itu karena satu film dapat memiliki banyak aktor, dan satu aktor juga bisa bermain di banyak film. Partisipasinya opsional, atau tidak semua film harus memiliki aktor, misalnya film dokumenter. Lalu untuk yang aktor juga opsional karena tidak semua aktor harus terlibat dalam film. Selanjutnya, film dan sutradara, kardinalitasnya many to many, yaitu satu film bisa disutradarai oleh lebih dari satu orang, satu sutradara bisa menyutradarai lebih dari satu film. Partisipasinya untuk film dan sutradara sama-sama opsional, yaitu tidak semua film memiliki sutradara, dan sutradara tidak harus aktif dalam semua film. Selanjutnya cabang bioskop dan studio, kardinalitasnya itu one to many, yaitu satu cabang memiliki banyak studio. Partisipasinya partisipasi total atau semua studio harus berada di satu cabang. Setiap cabang minimal memiliki satu studio. Studio dan penayangan film kardinalitasnya one to many, yaitu satu studio dapat memiliki banyak penayangan film, dan partisipasinya total, setiap penayangan harus terjadi di studio. Penayangan film dan tiket, kardinalitasnya one to many, yaitu satu penayangan memiliki banyak tiket, partisipasinya total, semua tiket terkait dengan penayangan. Lalu pelanggan dan tiket, kardinalitasnya one to many, yaitu satu pelanggan bisa membeli banyak tiket, partisipasinya opsional, yaitu tidak semua pelanggan membeli tiket. Pelanggan dan reservasi, kardinalitasnya one to many, yaitu satu pelanggan bisa membuat banyak reservasi, partisipasinya opsional, atau pelanggan tidak wajib membuat reservasi. Selanjutnya yang terakhir ada tiket dan reservasi, kardinalitasnya one to one, yaitu satu tiket hanya bisa direlasikan dengan satu reservasi. Partisipasinya opsional, tidak semua tiket dibuat reservasi. Untuk soal yang ketiga, jelaskan secara singkat bagaimana Anda menentukan kardinalitas dan partisipasi dari hubungan-hubungan tersebut.
Nah, cara menentukan kardinalitasnya itu kita melihat sifat antar hubungan-hubungan, misalnya satu ke banyak atau banyak ke banyak. Contohnya, satu cabang bioskop memiliki beberapa studio, maka itu menunjukkan hubungan one to many, karena satu cabang dapat memiliki banyak studio, tetapi satu studio hanya berada di satu cabang. Sedangkan satu film memiliki banyak aktor dan satu aktor bisa bermain di banyak film, itu menunjukkan hubungan many to many karena kedua entitas saling berbagi elemen. Nah, lalu cara menentukan partisipasi dari hubungan-hubungan tersebut adalah melihat berdasarkan apakah hubungan tersebut wajib terjadi atau partisipasi total, atau opsional atau partisipasi opsional. Misalnya, setiap studio harus berada di cabang bioskop tertentu, maka partisipasi total untuk entitas studio pada relasi dengan cabang bioskop. Sedangkan jika tidak semua pelanggan harus membeli tiket, maka partisipasi opsional untuk entitas pelanggan pada relasi dengan tiket. Nah, ini adalah contoh implementasi dalam SQL untuk membuat tabel film, di mana primary key-nya adalah ID film. Ini untuk memastikan setiap film memiliki ID unik. Lalu juga ada check constraint. Ini untuk memastikan durasinya lebih besar dari 0, terus tahun rilisnya tidak kurang dari 1900, dan ratingnya berada dalam rentang valid yaitu 0 sampai 10. Lalu ada juga unique constraint, ini untuk kombinasi judul dan tahun rilis untuk mencegah duplikasi film dengan judul dan tahun yang sama. Selanjutnya ada juga implementasi dalam SQL untuk membuat tabel tiket. Primary key-nya adalah ID tiket untuk memastikan setiap tiket tetap unik. Foreign key-nya ada ID penayangan yang merujuk ke tabel penayangan film untuk memastikan setiap tiket terkait dengan penayangan tertentu. Lalu check constraint-nya ada harga tiket harus lebih dari 0, status tiket hanya bisa diisi tersedia atau terjual. Lalu unique constraint-nya ada kombinasi ID penayangan dan tempat duduk untuk mencegah duplikasi tiket pada kursi yang sama di penayangan sama. Lalu ada cascade delete, itu jika data penayangan dihapus, tiket yang terkait otomatis dihapus. Selanjutnya ini ada jawaban untuk soal pemahaman normalisasi. Yang pertama, kita normalisasi data dalam bentuk first normal form atau 1NF. Nah, pada tahap ini harus dipastikan bahwa semua kolom hanya berisi nilai atomik dan tidak ada data atau nilai yang berulang setiap kolomnya. Tabel universitas info yang ada di soal sudah memenuhi bentuk 1NF, maka tidak akan dilakukan perubahan atau normalisasi pada tahapan ini. Lalu second normal form, pada tahapan 2NF, syarat yang pertama adalah tabel memenuhi 1NF, di mana itu sudah terpenuhi, dan setiap atribut yang bukan bagian dari primary key harus penuhnya bergantung pada primary key. Maka akan dilakukan pemisahan atribut-atribut dalam tabel universitas info ke dalam tabel baru berdasarkan ketergantungan fungsional. Tabel hasilnya yang pertama ada tabel mahasiswa, tabel dosen, tabel mata kuliah, tabel program studi, tabel nilai. Nah, selanjutnya ada third normal form pada tahapan 3NF. Ini tabel harus sudah berada pada bentuk 2NF. Ini sudah memenuhi dan tidak ada atribut non-primer yang bergantung pada atribut non-primer lainnya. Maka akan dihilangkan dependensi transitif dengan memisahkan atribut yang tergantung secara transitif ke tabel baru. Misalnya pada tabel program studi, nama fakultas masih bergantung pada atribut non-primer yaitu ID fakultas. Maka tabel hasil normalisasi 3NF-nya ada tabel fakultas dan ada tabel program studi. Untuk BCNF ini, setiap determinan harus menjadi candidate key. Tidak ada masalah dalam kasus ini, tabel sudah memenuhi BCNF. Selanjutnya, fourth normal form, normalisasi 4NF dilakukan jika ada multi-value dependency non-trivial. Multi-value dependency terjadi jika satu atribut dapat menentukan lebih dari satu nilai independen lainnya. Pada tahap normalisasi 4NF masih terdapat multi-value dependency pada tabel mata kuliah, di mana satu mata kuliah yang bisa pada tahap normalisasi 3NF masih terdapat multi-value dependency pada tabel mata kuliah, di mana satu mata kuliah bisa mendapatkan ruangan dan jadwal, maka tabel tersebut akan dipisah. Nah, berikut adalah tabel hasil normalisasi 4NF, ada tabel mata kuliah dan tabel jadwal kuliah. Fifth normal form ini tidak dilakukan normalisasi 5NF karena tabel sudah memenuhi 5NF atau tidak ada dependensi join yang tidak diperlukan.
Lalu desain relasionalnya kita punya setelah hasil normalisasi ada tabel fakultas. Atributnya kita punya ID fakultas, tipe datanya varchar 10, keterangannya primary key, nama fakultas, tipe datanya varchar 50. Relasinya tidak memiliki FK. Tabel program studi, atributnya yang pertama ada ID program studi dengan tipe data varchar 10 dan sebagai primary key. Selanjutnya ada nama program studi, tipe datanya varchar 50, ID fakultas tipe datanya varchar 10 dan sebagai foreign key. Foreign key ID fakultas ini mengacu ke ID fakultas yang ada di tabel fakultas. Selanjutnya tabel mahasiswa, itu ada ID mahasiswa, tipe datanya integer, keterangannya sebagai primary key, lalu ada nama mahasiswa, tipe datanya varchar 50, lalu ada ID program studi, tipe datanya varchar 10, keterangannya foreign key. Foreign key ID program studi itu mengacu ke ID program studi di tabel program studi. Selanjutnya tabel dosen, atributnya ada ID dosen, varchar 10 sebagai primary key, nama dosen varchar 50, alamat dosen varchar 100. Relasinya tidak memiliki kunci asing. Tabel mata kuliah, atributnya ada ID mata kuliah, tipe data varchar 10, keterangannya primary key, nama mata kuliah, tipe data varchar, ID dosen, tipe data varchar 10, keterangannya foreign key. Foreign key ID dosen ini mengacu ke ID dosen di tabel dosen. Selanjutnya ada tabel nilai, ada ID mahasiswa sebagai foreign key, ID mata kuliah sebagai foreign key, semester sebagai primary key, nilai tahun. Foreign key ID mahasiswa mengacu ke ID mahasiswa di tabel mahasiswa, lalu foreign key ID mata kuliah mengacu ke ID mata kuliah di tabel mata kuliah. Selanjutnya ada tabel jadwal kuliah, ruangan, atributnya ada yang pertama ruangan, tipe datanya varchar, keterangannya sebagai primary key, lalu ID mata kuliah sebagai foreign key, dan jadwal kuliah. Nah, selanjutnya relasi antar tabel fakultas program studi itu relasinya one to many karena satu fakultas memiliki banyak program studi. Lalu program studi dan mahasiswa relasinya one to many karena satu program studi memiliki banyak mahasiswa. Dosen dan mata kuliah relasinya one to many karena satu dosen dapat mengajar banyak mata kuliah. Mahasiswa dan nilai relasinya one to many karena satu mahasiswa memiliki banyak nilai. Mata kuliah dan nilai relasinya one to many karena satu mata kuliah memiliki banyak nilai. Berikut adalah implementasi DDL SQL skema basis data yang sudah dinormalisasi. Ada tabel fakultas, tabel program studi, tabel mahasiswa, tabel dosen, tabel mata kuliah, tabel jadwal kuliah, tabel nilai. Berikut adalah IRD yang dihasilkan. Lalu akan kita input nilai untuk setiap tabel yang akan digunakan untuk menyelesaikan soal query yang selanjutnya. Ini kita insert nilai untuk tabel fakultas, insert nilai untuk program studi, insert nilai untuk mahasiswa, insert nilai untuk tabel dosen, insert nilai untuk tabel mata kuliah, insert untuk tabel nilai, dan insert untuk tabel jadwal. Selanjutnya ada soal pemahaman query. Yang pertama, perbandingan program studi berdasarkan persentase kelulusan. Kita akan menghitung persentase mahasiswa yang lulus atau nilainya di atas sama dengan 60 di masing-masing program studi. Lalu akan kita tampilkan nama program studi dan presentasi kelulusannya. Kita select ps.nama program studi, ini dari tabel PS, lalu kita gunakan sum. Jika nilai mahasiswanya itu lebih dari sama dengan 60, maka akan dihitung sebagai 1. Lalu jika nilainya itu kurang dari 60, maka akan dihitung sebagai 0. Lalu kita gunakan fungsi count ini untuk menghitung persentase kelulusan dengan rumus jumlah mahasiswa lulus dibagi jumlah total mahasiswa dikalikan 100. Kita namakan sebagai persentase kelulusan. From tabel nilai, N, lalu kita join mahasiswa M,
on MID mahasiswa sama dengan MID mahasiswa ini untuk mendapatkan informasi mahasiswa dari tabel nilai. Selanjutnya kita join program studi PS on m.id underscore program studi sama dengan ps.id program studi ini untuk mendapatkan semua program studi dari masing-masing mahasiswa. Lalu Group by PS nama program studi untuk mengelompokkan hasil berdasarkan nama program studi. Berikut adalah output yang didapat. Selanjutnya untuk soal nomor 2 akan kita hitung jumlah nilai berdasarkan kategori penilaian A, B, C, D, E untuk setiap mata kuliah dan program studi. Lalu akan ditampilkan nama mata kuliah dan program studi dan jumlah nilai untuk masing-masing kategori. Dengan kriteria sebagai berikut, A 80-100, B 70-79, C 60-69, D 50-59, dan E itu kurang dari 50. Kita gunakan select nama mata kuliah dan nama program studi. Lalu kita gunakan fungsi agregasi sum ini untuk memeriksa nilai setiap mahasiswa, lalu dikelompokkan berdasarkan beberapa kategori nilai. Misalnya ini ada N nilai between 80 and 100, ini untuk memeriksa mahasiswa jika nilainya ada di antara 80 dan 100, maka akan dihitung 1. Ini sebagai nilai A. Dan jika tidak memenuhi, maka akan menghasilkan 0. Sama untuk setiap kategorinya. Lalu, from table nilai, kita join mata kuliah on ID mata kuliah, NID mata kuliah, sama dengan mk.id mata kuliah ini untuk mendapatkan nama mata kuliah dari ID mata kuliah. Selanjutnya join mahasiswa on n.id mahasiswa sama dengan m.id mahasiswa ini untuk mendapatkan data mahasiswa berdasarkan ID-nya. Lalu join program studi PS on m.id program studi sama dengan ps.id program studi ini untuk mendapatkan nama program studi dari setiap mahasiswa. Lalu group by mk.nama mata kuliah dan ps.nama program studi. Nah, ini untuk kita kelompokkan datanya itu berdasarkan nama mata kuliah dan nama program studi. Nah, berikut adalah hasil outputnya. Bisa kita lihat di sini bahwa nilainya itu untuk setiap mata kuliah A kebanyakan. Selanjutnya untuk soal nomor 3 itu kolaborasi dosen dalam mengajar mata kuliah. Kita akan mencari mata kuliah yang diajar oleh lebih dari satu dosen. Dan kita tampilkan daftar dosennya, termasuk nama mata kuliahnya juga. Lalu pertama kita select mk.nama mata kuliah, kita gunakan fungsi string agregat, ya. Nah, ini untuk menggabungkan nilai dari beberapa baris menjadi satu string. Misalnya nanti kita punya 3 dosen yang mengajar satu matkul yang sama. Nah, nanti maka outputnya itu di daftar dosen akan menghasilkan ketiga nama tersebut lalu dipisahkan dengan tanda koma. Itu sebagai nanti daftar dosen. Lalu from mata kuliah join dosen on mk.id dosen sama dengan d.id dosen. Nah, ini untuk mendapatkan nama dosen yang terkait dengan setiap matkul. Lalu kita group by nama mata kuliah. Nah, ini kita kelompokkan, nanti dikelompokkan berdasarkan nama mata kuliah. Having count d.id dosen lebih besar dari 1. Count ini untuk menghitung jumlah dosen yang mengajar setiap matkul. Lalu fungsi having-nya itu untuk menyaring hanya matkul yang diajar oleh lebih dari satu dosen, atau jumlah dosennya itu lebih besar dari 1 yang akan ditampilkan di outputnya nanti.
Nah, berikut adalah hasil outputnya. Ini kosong karena untuk tabel Universitas Info itu memang satu mata kuliah itu hanya diajar oleh satu dosen. Tidak ada mata kuliah yang diajar lebih dari satu dosen, maka outputnya kosong. Selanjutnya untuk soal nomor 4 itu perbandingan fakultas berdasarkan IPK rata-rata. Kita akan buat query untuk membandingkan rata-rata nilai mahasiswa di setiap fakultas. Lalu outputnya akan menampilkan nama fakultas dan rata-rata nilai dari mahasiswa di fakultas tersebut. Yang pertama kita select fakultas.nama fakultas. Kita gunakan fungsi average. Ini untuk menghitung rata-rata nilai mahasiswa di fakultas tersebut. Nilainya itu diambil dari tabel nilai dan dihubungkan dengan mahasiswa yang berada di fakultas tertentu. Lalu kita namakan sebagai rata-rata IPK. From tabel mahasiswa, join program studi on m.id program studi sama dengan ps.id program studi. Ini untuk mendapatkan informasi program studi yang diambil oleh setiap mahasiswa. Lalu ada join fakultas on ps.id fakultas sama dengan FID fakultas. Ini untuk mengidentifikasi fakultas yang menaungi program studi. Lalu join nilai on MID mahasiswa sama dengan NID mahasiswa. Ini untuk mengambil nilai-nilai mahasiswa yang akan kita hitung sebagai rata-rata IPK nanti. Lalu kita group by fakultas nama fakultas. Ini kita kelompokkan datanya berdasarkan nama fakultas. Setiap grupnya itu akan mempresentasikan satu fakultas. Nah, berikut adalah outputnya. Lalu untuk soal yang terakhir, apakah ada mahasiswa dengan performa terbaik secara konsisten? Nah, ini kita akan menentukan mahasiswa dengan rata-rata nilai tertinggi di setiap semester dari program studi tertentu. Jika ada, nanti akan ditampilkan ID-nya, nama mahasiswanya, nama program studi, dan rata-rata nilainya untuk setiap semester. Jika tidak ada mahasiswanya, maka query-nya akan menghasilkan tabel kosong. Lalu ada beberapa kriteria, yaitu yang pertama, seorang mahasiswa dianggap memiliki performa terbaik secara konsisten jika ia memiliki nilai rata-rata tertinggi di semua semester yang diikutinya. Lalu yang kedua itu hasil harus difilter dengan program studi tertentu. Rata-rata S select kita ambil ID mahasiswa, nama mahasiswa, ini dari tabel mahasiswa, lalu nama program studi dari tabel program studi, semester dari tabel nilai, lalu kita gunakan fungsi agregasi average. Ini untuk menghitung nilai rata-rata mahasiswa dalam semester tertentu. Ini nanti kita tuliskan sebagai rata-rata nilai. From tabel mahasiswa, join program studi ini untuk mengambil mendapatkan nama program studi. Lalu join nilai on MID mahasiswa sama dengan n.id mahasiswa. Nah, itu untuk mendapatkan ID mahasiswa. Where PS nama program studi sama dengan teknik informatika. Nah, nanti ini tuh untuk membatasi datanya hanya untuk mahasiswa yang berasal dari program studi teknik informatika. Untuk mengecek program studi lain, nanti teknik informatika ini bisa diganti dengan program studi lain seperti sistem informasi, matematika, atau apapun yang diinginkan. Lalu kita group by. Ini kita kelompokkan berdasarkan ID mahasiswa, nama program studi, dan semester. Max rata-rata as select semester, kita ambil nilai semester untuk pengelompokan data, lalu max rata-rata nilai ini untuk mengambil nilai rata-rata tertinggi pada setiap semester, kita tuliskan sebagai max rata-rata. From rata-rata, kita kelompokkan berdasarkan semester.
Lalu kita select ID mahasiswa, nama mahasiswa, nama program studi, semester, dan rata-rata nilai. From rata-rata, kita join, kita menggabungkan data dari yang rata-rata dan max rata-rata. Ini untuk menghubungkannya untuk berdasarkan semester dan rata-rata nilai tertinggi pada semester tersebut. Lalu where select count bintang, select count bintang from max rata-rata, sedangkan select count distinct semester from rata-rata. Ini untuk membatasi hasilnya. Ini untuk memastikan bahwa jumlah semester di max rata-rata itu sama dengan jumlah semester unik di rata-rata. Lalu akan dibatasi hasil hanya jika data rata-rata nilai untuk semua semesternya lengkap. Nah, berikut adalah outputnya. Ini saya tampilkan output untuk setiap program studi. Ada untuk program studi teknik informatika, sistem informasi, matematika, biologi, kimia, fisika, sastra Inggris, ekonomi, psikologi, seni, hukum, ilmu komunikasi, dan arsitektur. Sekian pembahasan dari hasil jawaban UAS basis data saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.